Udah belum? Udah mulai. Saib. Ya. Sisa-sisa tenaga. Ya. Oke. Ya, ini adalah sesi yang udah ke berapa? Keempat ya dari kajian kita pada hari ini. Yaitu kita akan membahas satu kajian yang baru, gaya-gayaan kitabnya Ma'anin Nahwi. Ya, karangan ya Dr. Fadil Sori As-Samarra'i ya. Dan beliau ya Dr. Fadil ini di YouTube ada ya. Antum ketik namanya di YouTube nanti akan muncul orangnya. Di YouTube. Di YouTube ada. Jadi kalau yang pengen tahu kayak gimana sih wajahnya Syekh Fadil tuh, tulisan-tulisannya ajib banget gitu ya. Kayak gimana sih? Ketik aja namanya dengan font Arabik di YouTube nanti akan muncul. Tapi ada yang Sudah sepuh. Samaroni. Samaroni. Katanya bukan Samaroni, Samaroni. Roni siapa? Sama Roni kek, sama Rina kek, terserah ya. Gitu ya. Dan Syekh Fadil Samaro itu adalah sebuah daerah di Irak ya. Peradaban kuno dulu ada di situ ya, di daerah Samara ya. Gitu. Dan kurang tahu ya, aneh bukan anaknya sih, bukan cucunya juga. Ya. Beliau punya channel di YouTube itu ya, ada channel khusus Lamasat Bayaniyah ya. Dan channel jadi ada orang nanya gitu kan pakai telepon, kemudian beliau jawab. Bisa dikatakan beliau ini memang mutakhosis di ilmu nahu, ilmu bayan ya. Beliau ngajar di Irak ya, udah ngajar di situ. Memang tumbuh dan besar di situ. Di salah satu cerita bahkan beliau katanya sering dulu pas waktu awal-awal belajar tuh dia ya antara suara bom dengan tetap belajar itu ya. Ngungsi atau tetap belajar soalnya ya masa-masa perang dunia ya ketika itu ya. Zaman-zamannya Irak lah ya, tahu sendiri lah ya. Kemudian kitab-kitab beliau ini sangat lumayan banyak ya, memang berputar di Al-Quran dan kaitannya dengan bahasa ya, ilmu bayan dan Al-Quran ya. Dan ada Lamasat Bayaniyah ya, kemudian ada kitab-kitab Nahwu, Ma'anin Nahwi gitu ya, Al-Jumlah Arabiyah, Tarkibuha wa Ma'naha dan seterusnya banyak lah ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ya kita akan memulai kajian mengenai, sebetulnya bukan mulai kajian ya, ini lebih ke sebetulnya tuh untuk diri saya sendiri ya. Karena memang kalau nggak dibikinkan kayak gini seperti ini ya nggak bakal baca-baca ya. Kalau tadi sore kajian Durusul Lughoh itu khusus untuk Mas Manto ya. Kemudian yang kedua Syarah Jurumiyah itu khusus buat kalian ya para pendengar. Nah kalau untuk diri saya sendiri Ma'anin Nahwi ya. Agak berat nggak kajiannya? Agak berat ya, karena ini sesuai dengan namanya yaitu Ma'ani An-Nahwi. Jadi yang akan dibahas itu bukan nahunya, tapi ada makna di balik teori-teori nahu yang kita pelajari. Dan itu memang ya awal mula beliau menulis itu kenapa? Karena kecemasannya itu seakan-akan nahu itu adalah cuman fokus di kulitnya ya, maknanya, dalemannya itu jarang dibahas. Ini kitab ini ada 4 jilid ya. Boleh emang nunjukin kayak gini nih ya. Emang tapi kan gelap. Ini segini tebel. Nah, segini tebelnya. Ada 4 jilid masing-masing seperti itu. Jadi kalian jangan nanya kapan hatamnya. Nggak bakal hatam ya. Nggak selesai. Ini aja ada 485 halaman ya. Halaqah saya aja. Yang lain juga nggak selesai-selesai. Gitu ya. Ma'ani jamak dari makna. Maknan ya jamaknya adalah ma'ani. Makna-makna dari nahu yang kita pelajari. Seakan-akan nahu yang kita pelajari yang tadi itu ya, yang Syarah Jurumiyah, kita cuman tahu ya kulitnya aja. Nah, sekarang kita lihat Muqaddimah Mu'allif ya. Muqaddimah dari beliau. Ya, tahu enggak ada halamannya di sini. Antum tadi aja sendiri lah. Halaman 5 kalau di sini. Ya itu. Ya.
Muqaddimatul muallifi, muqaddimah dari muallif dari beliau sendiri ya. Qala Syekh Dr. Fadil Sholih As-Samarrai ya, qala Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman. Beliau memulainya dengan doa. Dan doanya buat untuk beliau sendiri ya, karena memang yang namanya doa itu diutamakan untuk diri sendiri dulu baru buat orang lain. Allahumma ya Allah, ya Allahumma anfa'ni infa'ni, berikanlah kemanfaatan kepadaku ya bima 'allamtani, dengan apa-apa yang telah aku ajarkan. Jadi memang ya manfaat dari yang kita ajarkan tuh kembalinya ke diri kita sendiri. Wazidni ilman, dan tambahkanlah kepadaku ilmu ya. Jadi ngajar itu bisa nambah ilmu sebetulnya ya. Jadi nambah ilmu tuh nggak mesti dengan belajar, ngajar pun bisa menambah ilmu. Ya ini nih ya, saya ngajarin begini berarti saya harus baca-baca dulu ya. Ya ini berat nih. Ya sama seperti ujuk-ujuk saya disuruh ngajar misalkan ya tafsir fi zilalil Quran, bujuk, buset bener dah ya. Itu tafsir berat banget. Ya, mau nggak mau kudu belajar, baca-baca dulu dan seterusnya. Ini juga sama ya. Wa ba'du, adapun setelahnya dan setelahnya, fa innahu minal ma'lumi anna ilman nahwi yu'na awwala ma yu'na bin nazari fi awakhiril kalimi. Ya, sesungguhnya ya di antara yang sudah diketahui bersama bahwasanya ilmu nahu yang diperhatikan, bahkan yang pertama kali diperhatikan dari ilmu nahu itu adalah melihat kepada ya akhir-akhir kata. Ya, ilmu nahu itu fokusnya ke akhir-akhir kata. A I U, al-masjidu al-masjidi al-masjidi. Ya, ilmu nahu itu seperti itu. Wa ma ya'tariha min i'rabin wa bina'in, dan apa-apa yang ya haknya ke si awakhir ya, dan apa-apa yang ya menimpa ya mengenai si akhir-akhir kata tersebut dari macam-macam i'rab atau bina. Jadi fokus ilmu nahwu itu memang ke akhir kata, apakah dia mu'rab atau mabni, kalau dia mu'rab apakah i'rabnya seperti apalah dan seterusnya, marfu, mansub, majzum, itu nahwu. Kama yu'na bi umurin ukhra ala janibin kabirin minal ahammiyati, sebagaimana ya di dalam ilmu nahwu diperhatikan juga perkara-perkara yang lain ya yang memiliki porsi yang sangat besar dan tidak kalah pentingnya ya. Seperti apa? Kazikri wal hazfi, seperti di dalam ilmu nahwu itu ada yang harus disebutkan, ada yang dimahzuf, dihapus gitu ya. Ini ada disebutkan ya, kemudian maf'ulun bihi bisa disebutkan, bisa dihapus dan seterusnya gitu ya. Wa taqdim wa ta'khir. Nah, di antara yang dipelajari di ilmu nahwu juga ada yang dimajuin, dimundurin gitu ya. Ya enggak? Ya, mubtada muakhkhar, khabar muqaddam, maf'ulun bihi muqaddam gitu kan. Kemudian wa tafsiri ba'di ta'birati, kemudian ya tafsiran sebagian ungkapan di dalam ilmu nahwu, kalau ungkapannya seperti ini tafsirannya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalau ungkapannya istisna maka tafsirannya seperti apa gitu ya. Ghaira annahu yuwallil inayatal ula lil i'rab. Jadi sebetulnya perhatian yang diperhatikan di ilmu nahwu itu banyak banget. Itu tadi penghapusan, disebutkan atau dihapus, dimajuin atau dimundurin. Tapi memang ya yang yang banyak diberikan perhatian itu, bahkan perhatian yang paling utama diberikan ketika mempelajari ilmu nahwu itu adalah apa? Sisi i'rab, ya i'rabnya gitu ya. Seakan-akan nahwu adalah i'rab, padahal nahwu itu insinya macam-macam ya. Jadi seakan-akan nahwu itu bagaimana kita tahu cara membaca, apakah ya al-masjidu al-masjid atau al-masjidi. Padahal selain fokus ke al-masjidu al-masjid al-masjidi masih banyak fokus yang lain.
Wa hunaka maudu'atun wa masailu nahwiyatun kasiratun la taqillu ahamiyatan an kulli ma bahasahu nuhatu. Dan selain dari yang disebutkan di atas, di sana ada juga tema-tema dan permasalahan-permasalahan nahwu yang sangat banyak yang tidak kurang ya pentingnya dari setiap apa-apa yang dibahas oleh para ahli nahwu ya, para ulama nahwu di kitab-kitab mereka. Gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan ya jurumiyah ya banyak dari permasalahan-permasalahan tema-tema ilmu nahwu yang tidak disebutkan di di jurumiyah gitu ya. Nah, banyak tuh di situ ya, maudu'at wa masail. Bal qad tafuku katsiran minha, bahkan katanya ya bukan takilu lagi tapi tafuku. Bahkan tema-tema tersebut ya melebihi ya dari yang sudah disebutkan oleh si ulama nahwu tadi. Jadi banyak dari tema-tema ilmu nahwu yang belum kita sentuh, dan itu ya bukan cuman banyak doang, tapi nggak kalah pentingnya juga dari pembahasan ilmu nahwu yang selama ini kita pelajari, yang hanya fokus ke harokat aiu aja, gitu ya. La tazalu duna bahsin, dan permasalahan-permasalahan yang jarang dibahas ini ya senantiasa sampai sekarang itu belum dibahas dan masih belum dibahas. Kenapa? Terus kenapa dong? Ya karena mungkin saking tingginya, saking rumitnya, jadi memang belum dibahas. Ini mungkin yang akan dibahas oleh beliau ya. Lam yatanawal hal ulama'u bidarsi walam yuwalluhan nazara. Para ulama ya belum menyentuhnya dengan pelajaran, belum dibahas, belum dipelajari oleh para ulama. Ya, maksudnya belum diajarkan. Ya, mungkin para ulama itu sudah mempelajari, cuman mungkin untuk diberikan kepada muridnya yang dirasa masih pemula ini belum cocok. Makanya saya juga kurang tahu nih, ya ini buku mana ini cocok apa enggak nih buat kalian ya, gitu. Dan bagi saya sendiri nggak tahu ini cocok apa enggak buat saya ya. Kita gaya-gayaan aja dulu ya. Karena saya lihat ternyata beberapa teman itu ternyata sudah beli, ya. Loh, kenapa teman pada beli? Ya ini salah bakul kitab. Ya, kenapa mereka jualan mulu gitu ya? Tergodalah kita. Ya racun itu ya. Bakul kitab yang jual ma'ani nahwi, ya. Nah itu salah mereka, nggak jual buku-buku. Kita jadi terpancing. Ya, kita beli. Gitu. Ternyata materinya rumit gitu ya. Tapi insya Allah khair ya. Insya Allah ini adalah perkara yang baik walaupun rumit. Kita coba dikit-dikit ya. Nahwu yang kulit, yang fokus ke i'rab tetap kita pelajari. Nah, ma'ani nahwi, makna-makna atau rasa nahwu di baliknya tetap kita pelajari juga. Biasanya kan kita fokus ke kulitnya aja ya. Gitu ya. Bahkan bukan cuman kita doang nih, kita jarang ngebahas ya tema-tema nahwu yang lebih tinggi. Kenapa ya? Karena kita bukan ulama. Ulama pun ternyata jarang menyampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena mungkin mereka ngelihat belum waktunya. Lah kita bukan murid ulama, sok-sokan udah waktunya aja. Gaya bener ya. Waqad abdu mughaliyan fi hadza za'mi walakinna hadza za'ma haqiqatun. Ya, terkadang ya saya overthinking, saya ya muncul terbersit di pikiran saya secara berlebihan mengenai klaim ini. Ya, klaim bahwasanya banyak bab-bab penting dari tema-tema penting dari ilmu nahwu itu enggak dikeluarkan, enggak dibahas oleh para ulama. Akan tetapi klaim ini tuh real loh, ada, beneran terjadi loh. Gitu ya, dan memang seperti itu, ya. Jadi kita belajar nahwu itu masih kulitnya aja. Innana na'jizu an fahmi katsirin minat ta'biratin nahwiyati ya au tafsiriha. Sesungguhnya ya kita itu lemah dari memahami banyak dari ungkapan-ungkapan nahwu dan tafsirannya. Ini fakta banget. Kita cuma bisa membaca dan mengartikan, tapi memahami ungkapan-ungkapan ya istilahnya itu yang ada di kitab nahwu, perbedaan ungkapan ini dengan ungkapan ini,
tafsirannya apa? Kita tuh nggak paham, nggak mampu malah. Tuh lihat, wala nastati'u tamyiza baina ma'aniha. Nah, bahkan kita tidak mampu membedakan di antara makna-maknanya. Kita mah ya biasa orang Indonesia pokoknya sama udah. Gitu ya. Contoh, beliau menyebutkan contoh. Famin dzalika ala sabilil misal, di antaranya ya sekedar contoh ya. Nah, mal farqu fil makna baina qaulika la rajula bil fathi, bukan la rajulun tapi la rajula ya dengan fathah, la rajula. La rajula fid dari dengan wa ma min rajulin fid dari. Kita enggak tahu perbedaannya, ya. Kita enggak tahu perbedaan rasa, perbedaan makna, perbedaan tafsiran ya dari ungkapan la rajula fid dari dengan ya mamin rojulin fiddari. Kita taunya itu di rumah nggak ada laki-laki sekalipun. Nah taunya itu aja ya, ya samalah artinya. Nah kita mah gitu ya, simple. Ma'an nakil tal ibarata ini linafil jinsi ala sabilil istighraq. Padahal ya keduanya itu ya bahwasanya kedua ungkapan tadi keduanya itu untuk menafikan jenis. Artinya jenis laki-laki itu tidak ada di rumah. Gitu ya, ala sabilil istighraq. Ya, menafikan jenis, menenggelamkan semua jenis. Artinya la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Ma min rajulin fid dari, sama menurut kita mah artinya tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Apakah memang sama seperti itu atau maknanya beda? Ada sih tapi beda tipis, bedanya apa nggak tahu, karena baru mukadimah. Dia hanya menyebutkan kasusnya aja. Kemudian beliau mengambil contoh ayat ya yang kasusnya sama seperti di atas. Contoh, mal farqu baina qoulihi ta'ala, apa perbedaan antara firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallahu, menggunakan la ilaha ya, wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa ma min ilahin illallahu. Yang satu pakai la ilaha illallahu, yang satu pakai wa ma min ilahin illallahu. Sama atau beda? Ya, sama atau beda maknanya, tafsirannya, kandungannya. Bagi kita mah yang baru mempelajari nahwu i'rab sama aja, samain. Ya. Limana fal ibaratul ula bila wasaniyata bima. Kenapa menegatifkan ungkapan yang pertama dengan la ilaha illallah dan ungkapan yang kedua dengan wa ma min ilahin illallah? Kenapa bedanya? Apakah sama atau beda? Kalau beda kenapa bisa beda? Ada yang tahu? Enggak. Ya karena kita tuh ngambilnya jalan pintas, pokoknya sama. Gitu ya. Kasus yang pertama, kasus yang kedua. Mal farqu fil ma'na baina qaulika laisa Muhammadun hadiran wa ma Muhammadun hadiran. Apa perbedaan antara laisa Muhammadun hadiran dengan ma Muhammadun hadiran? Sama nih gitu. Kita mah orang Indonesia yang mau belajar sama nih. Ya, nggak ada bedanya nih. Muhammadun, yang pertama Muhammadun, yang kedua Muhammadun. Yang pertama hadirun, yang kedua hadiron. Sama, ngapain? Gitu ya. Beda depannya doang. Yang satu laisa, yang satu pakai ma. Sama gitu ya. Kenapa? Ya karena kita mah nahunya baru seperti itu. Ya, belum kenal di balik bedanya itu. Kenapa pakai ini bedanya apa? Kalau pakai ini bedanya apa? Kalau pakai ini bedanya apa? Ya, buset, gauk itu apaan sih? Gaya bener udah pakai dakduk ya. Kemudian dan apa bedanya dengan in Muhammadun hadiron? Tadi pakai laisa, pakai ma, pakai in Muhammadun hadiron. Gitu ya. Muhammadunnya sama, hadironnya sama. Kenapa beda-beda awalnya? Ya, saya katakan mal farqu fil makna wa laisa fil i'rab. Apa perbedaan dari segi makna? Ya, bukan dari segi i'rab. Kenapa? Karena dari segi i'rab sama tuh. Ya. Dari segi i'rab sama-sama Muhammadun, sama-sama hadiron, ya.
Laisa Muhammadun hadiron wa ma Muhammadun hadiron in Muhammadun hadiron. I'rabnya sama, tapi beda-beda awalnya. Emang maknanya beda enggak? Nah, kalau kita mah yang belajar nahunya ecek-ecek sama. Ya. Nah, ada tamu udah dulu ya, ada tamu ya. Ya, ada Ustaz Heri Suheri. Mudir kotrun ada. Tutup dulu ya. Gitu ya. Beliau melemparkan pertanyaan, sama enggak apa perbedaannya gitu ya. Bukan dari segi i'rab, karena dari segi i'rab sama. Muhammadun ya isim laisa ya, kemudian hadiron khobar. Ya, kalau ma Muhammadun dengan in karena di situ ya huruf ya musyabihat bilaisa ya, huruf-huruf yang kalau di alfiyah itu ma dengan in di situ, ma di situ ma hijaziyah ya. Nah, kalau di situ in di situ ya huruf yang semisal dengan laisa. Kalau laisa kan fi'il ya, kalau ma dengan in kan huruf. Antum aja enggak tahu kali. Gitu ya. Nah, dari segi i'rab itu paling bedanya seperti itu. Nah, dari segi makna beda enggak? Bedanya apa? Enggak tahu kan? Gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan beliau ulas. Berikutnya, beliau melemparkan kasus lagi ya. Mal farqu baina qaulihi ta'ala, apa perbedaan antara firman Allah Ta'ala qul lastu 'alaikum biwakil, wa qaulihi dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ana 'alaikum biwakil. Yang samanya apa? Yang samanya sama-sama alaikum biwakil. Yang bedanya apa? Yang bedanya adalah lastu dengan ma'ana alaikum biwakil. Bedanya di situ aja. Ya. Nah, bedanya antara lastu dengan ma'ana ya ada bedanya enggak? Bagi kita mah sama, kayaknya sama deh, sama-sama menegatifkan. Limadza nafal ibaratal ula bilaisa ya, kemudian ya wasaniyata ya bima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegatifkan ungkapan yang pertama dengan laisa dan menegatifkan ungkapan yang kedua dengan ma? Bedanya apa? Enggak tahu. Ya, bagi kita sama aja gitu ya. Kemudian mal farqu baina qaulihi ta'ala, apa perbedaan antara firman Allah Ta'ala wa ma ana illa nadhirun mubin dengan in ana illa nadhirun mubin. Ya, wa ma ana illa in ana illa. Nah, ya. Maknanya sama enggak? Bagi kita orang Indonesia sama. Ya, tapi ternyata bagi beliau beda, ya. Nah, limadza nafal ibaratal ula bima wasaniyata biin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegatifkan ungkapan yang pertama dengan ma dan menegatifkan ungkapan yang kedua dengan in? Itu ngobrol itu masuk enggak? Rekam enggak? Ngobrolan kalian. Benar. Awas lo ya. Ahwa li mujarradi taghyiri fi ta'bir am huwa li maknan maksudin. Apakah perbedaan tadi antara ma laisa in itu li mujarradi taghyir fi ta'bir hanya sekedar ya perbedaan dalam pengungkapan saja, ya variasi lah. Bahkan saya sendiri ya, saya mengatakan ya untuk variasi gitu ya enggak. Untuk variasi beneran, bahkan mungkin para ulama yang nulis kitab pun ya sekedar variasi aja biar enggak monoton gitu ya. Nah, atau dia memiliki makna yang lain yang beliau maksudkan, yang Allah maksudkan. Gitu ya. Kemudian mal farqu baina ta'lil bil lam wa kai, apa perbedaan antara ta'lil dengan huruf lam ta'lil dan ta'lil dengan kai, ya. Ahuna kafarkun fil makna baina qaulika jitu li astafida wa jitu kai astafida. Ya. Saya datang untuk beristifadah. Istifadah tuh ngambil faidah, ngambil ilmu lah ya. Alasan, nah taklil tuh kan alasan lah ya. Alasan datang itu apa? Untuk istifadah. Nah, pengekspresiannya itu yang satu pakai ya li astafida, yang kedua pakai kai astafida. Ya, apa perbedaannya?
Ya, kalau ada sama enggak maknanya? Sama. Ah ya udah, ya tutup kitabnya. Gitu ya. Gitu ya. Ada bedanya enggak? Ada bedanya. Bedanya apa? Ya, enggak tahu, nanti dibahas. Gitu ya. Harus. Gitu ya. Nah, amhuma bimaknan wahidin, atau keduanya itu kedua ungkapan li astafida dengan kai astafida itu satu makna. Ya, kalau satu makna udah nggak usah belajar makna nahwi ya. Cukup dengan kitab-kitab nahwu saja. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun. Kemudian kami kembalikan dia Nabi Musa kepada ibunya. Ya, kai taqarra ainuha, supaya ya terhibur dia ya. Taqarra ainuha itu satu ungkapan ya. Wala tahzana, dan supaya dia ibunya itu tidak bersedih. Wali ta'lama, dan supaya ibunya mengetahui bahwasanya janji Allah itu adalah hak. Di satu ayat ini aja faja'a bi ta'lilil awwali bikai kai taqarra wasani bilam li ta'lama. Dalam satu baris ayat ini aja taklilnya yang satu pakai kai, yang satu pakai lamul taklil. Falimakana zaka, kenapa bisa seperti itu? Ya udah tahu, kok tanya saya gitu ya. Tanya beliau. Beliau ya melemparkan subhat-subhat. Gitu. Beliau melemparkan ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sebagai pembelajar nahwu pemula ya jadi ragu-ragu. Nih belajar gue terusin lagi apa enggak ya? Malah jadi tambah bingung. Gitu ya. Dengar kajian begini kok malah jadi tambah bingung gitu ya. Aduh. Sobat ini, sobat pembelajar. Aduh, sobat. Baru juga gue mulai udah disodorin begini, udah bubar aja lah gitu ya. Ya. Lam kayak apa gitu ya. Gue taunya lam huruf jar aja. Ini ada lam kayak ini apaan lagi gitu ya. Gitu. Udah mah baru huruf-hurufnya aja baru denger gitu ya. Udah dicari lagi bedanya apa? Ikan bedanya paling banter guru tuh akan mengatakan ya bedanya tipis gitu. Tipis tuh segimana? Gitu ya. Aduh, tipis itu apa sih? Ditium tipis-tipis gitu ya. Aduh. Ya. Lihat dalam satu ayat aja taklilnya menggunakan dua, ada tuh taklil yang berbeda. Yang satu menggunakan kai, yang satu menggunakan lamut taklil. Kenapa bisa seperti itu ya? Ahadza taghyiru limaknan maksudin am huwa li mujarradit taghyir. Apakah perbedaan ya perubahan ini untuk sebuah makna yang dimaksud atau hanya sekedar ngasih beda lafaz aja, variasi aja, pakai variasi aja gitu ya. Gitu. Nah, kemudian beliau perluas lagi. Summa mal farqu baina anwa'it ta'lilil mukhtalifah. Kemudian apa perbedaan di antara macam-macam ya adawatu ta'lil yang berbeda-beda tadi. Jadi untuk menyebutkan ta'lil itu kita tahunya tuh dengan lamu ta'lil aja. Padahal enggak. Huruf jar yang lain pun bisa jadi bermakna ta'lil. Nih ya. Bedanya apa? Sama semua li ta'lil ya. Secara makna nahwu i'rab li ta'lil, tapi tafsiran yang lebih dalamnya lagi sama enggak? Nah, itu yang akan beliau coba bahas ya. Ngeri nih ya, Al-Qur'an semua ini ya. Hunaka ta'lilun bilam. Ini yang paling banyak mengekspresikan ta'lil itu dengan huruf lam, maka kita menyebutnya dengan lamut ta'lil. Sebetulnya lamut ta'lil itu huruf jar ya. Makanya yang nasabnya dengan lamut ta'lil itu para ulama mutaqaddimin itu mengatakan ada an mudmarotan ya. Kenapa? Karena huruf jar nggak bisa langsung ke fiil, dia harus ada huruf an mudmarotannya di situ, sehingga an mudmarotan dengan fiil mudhari setelahnya jadi masdar muawwal. Masdar muawwal baru boleh kemasukan huruf jar. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Lam taklilnya di mana? Walidzalika khalaqahum.
Mereka senantiasa berbeda-beda kecuali ya orang-orang yang Rob kamu rahmati. Oleh karena itu Allah menciptakan mereka. Lidzalika khalaqakum, itu jadi taklil ya, jadi alasan gitu ya. Jangan-jangan definisi taklil itu sama semua enggak? Lu kagak ditanya di sini ya. Bingung kita ya. Kemudian itu taklil dengan lam. Di ayat yang lain wa taklilun ya bil bai. Ya, taklilnya itu dengan huruf ba, bukan dengan lam lagi. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ba-nya di situ ya. Nggak disebutnya bahasa babi ya, tapi bahasa babi itu kan sabab itu kan taklil. Ya. Gitu. Jadi taklil ya, alasan kenapa mereka diberikan azab yang alim, kenapa? Kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun, dikarenakan apa-apa yang mereka dustakan. Jadi taklilnya itu dengan ba, bima kanu yakdzibun. Kalau tadi lidzalika khalaqahum. Kemudian yang berikutnya wa ta'lilun bimin, taklilnya dengan huruf jar min. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlak. Alasan kalian jangan membunuh anak-anak kalian dikarenakan alasannya itu imlak. Jadi min imlak di situ bukan dari imlak, enggak. Ya, imlak di situ jadi minnya di situ li ta'lil. Berarti bisa diganti dengan wala taqtulu auladakum ya bi imlakin atau li imlakin. Tapi di sini menggunakan min. Kenapa menggunakan min tidak menggunakan lamu ta'lil? Gitu ya, rahasianya apa? Ya udah tahu kotanya saya, nanti dibahas sama Syekh Fadil. Berikutnya, wa ta'lilun bifi lamassakum fi ma'afattum fihi. Nah, lamassakum fi ma'afattum. Gitu ya, fi ma'afattum. Fi. Kemudian wa ta'lilun bi'an, taklilnya dengan an. Semakin jauh dari yang kita kenal taklilnya. Bahkan mungkin sebagian orang nggak tahu taklil itu apa sih, ya perasaan dilarang deh, itu mah tahlil beda lagi, ya itu mah taklil ya, itu mah tahlil beda, ya taklil mah beda dari kata ilat, gitu ya, jangan ketukar ya, gitu taklil ini mah ya, wa taklil bi'an. Nah kita baru dengar taklilnya dengan an, tapi ada contohnya ke qaulihi ta'ala wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Dan tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk bapaknya itu kecuali dikarenakan janji ya yang Nabi Ibrahim ucapkan. Ya, jadi istighfarnya itu taklilnya adalah an mau'idatin, ya, an mau'idatin. Wa ta'lilun bi'ala, kemudian taklilnya dengan ala. Makanya memang di dalam ya kalau di Alfiyah nih ya, di Alfiyah itu kan ada bab mengenai huruf jar ya. Memang di Alfiyah itu di bab mengenai huruf jar itu setiap huruf jar itu disebutkan makna yang yang paling sering dipakai lah ya. Seperti misalkan ya lam lil milki, bukan li ta'lil lil milki biasanya. Kemudian min ya libtida'il goya, kemudian ila lintiha'il goya. Itu makna yang asasinya ya yang paling banyak digunakan. Nah, di bawah itu ada makna-makna yang lain. Ya, mungkin kalau kita pelajari lebih detail, lam salah satu maknanya ada li ta'lil. Min salah satu maknanya ada li ta'lil. Contoh ayatnya begini, contoh hadisnya begini. Nah, semuanya huruf-huruf ini semuanya li ta'lil. Sama semua enggak sih? Kenapa harus pakai ini di sini kalau pakai ini di sini? Sama semua enggak atau beda-beda? Ya, bagi kita yang belajar nahwu sama semua. Tapi ternyata bagi beliau menurut kajian ilmu ilmu bayan, ilmu ma'ani dan seterusnya, kajian balaghah beda. Ya, nah lihat, fahalit ta'lilu bihazihil adawatil mukhtalifati wahidun. Apakah taklil dengan perangkat-perangkat yang berbeda ini satu, ya sama aja gitu ya, ataukah beda? Hal hunaka farqun fil makna. Oke, selesai. Sekarang beliau melemparkan pertanyaan berikutnya. Hal hunaka farqun fil makna baina ma'a wa wawil ma'iyati.
apakah ada perbedaan ya dari segi mana antara menggunakan ma'a dengan menggunakan wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah itu wawu yang artinya ma'a juga. Ya, fi nahwi qaulika di seperti perkataan kamu begini. Jitu ma'a Muhammadin dengan jitu wa Muhammadan. Muhammadan di situ disebutnya jadi maf'ul ma'ah. Bukan maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Ya. Nah, di nahwu itu hanya dibahas apakah ya yang paling rojih apakah dia wawunya wawu ma'iyah, apakah dia yang paling rojih wawunya wawu atop atau bisa wawu ma'iyah bisa wawu atop. Paling segitu. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya ya kalau kalau saya menggunakan jitu ma'a Muhammadin boleh enggak? Saya menggunakan jitu wa Muhammadan sama enggak dengan yang jitu ma'a Muhammadin? Ya, pembelajar nahwu akan mengatakan sama. Kenapa? Sama-sama artinya ma'a. Ya. Kalau wawu yang artinya ma'a maka di situ adalah maf'ul ma'a. Tapi perbedaan rasa antara menggunakan ma'a Muhammadin dengan wa Muhammadan tidak dibahas di kitab-kitab nahwu. Ya, bahkan di kitab-kitab nahwu pemula jelas enggak bakalan ya. Perbedaan rasa ya yang seperti ini di kitab nahwu pemula jelas enggak bakal dibahas. Yang agak menengah pun sepertinya juga nggak dibahas ya, karena kitab-kitab nahwu yang menengah dan agak atas dikit gitu. Kitab-kitab nahwu yang menengah dan agak atas dikit itu beberapa udah saya cicipin dan memang ya masih tetap fokusnya itu seperti yang beliau tadi ke i'rab, bagaimana a, i, u dan seterusnya. Tapi rasa jarang dibahas. Gitu ya. Kemudian ya beliau melemparkan pertanyaan lagi. Ya, mal farqu fil makna baina wawi rubba dan rubba fi nahwi qauli, apa perbedaan dari segi makna antara wawu ya yang selalu menyertai rubba tapi rubbanya enggak disebutkan sehingga wawunya itu semakna dengan rubba, dengan kalau menyebutkan rubba itu sendiri ya, dan rubba itu salah satu dari huruf jar dan setelah rubba itu mesti nakirah. Itu pembahasan nahwu tuh hanya sampai situ. Pembahasan nahwu tuh hanya menyebutkan rubah huruf jar, setelah rubah itu harus nakirah, gitu ya, segitu. Nah sekarang ya rubah terkadang disertai dengan wawu, setelah wawu dan rubah terkadang warubah, terkadang wawu doang nggak pakai rubah. Nah bedanya apa? Apa perbedaan antara walailin? Kenapa ujung-ujung lailin? Ini awal bait loh ya. Ini awal bait ini bait. Ya, tadi saya cek ya. Ini dari yang mengucapkan bait ini ada Al-Buhturi ya, seorang penyair tuh ya. Kemudian Al-Buhturi ini dia bercerita mengenai ya pergulatan dia, pertarungan dia dengan ya serigala katanya ya. Walailin, di awal kalimat kok walailin karena wawunya di situ bukan wawu huruf jar huruf qasam, bukan demi malam, bukan. Tapi wawunya di situ wawu yang artinya rubah. Makna rubah dibahas ya, makna rubah memang makna dari rubah dibahas di kitab-kitab nahwu ya. Gitu. Ya rubah itu bisa diterjemahkan ya seperti di dalam hadis ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, itu kan kita menerjemahnya dengan rubba shaimin. Banyak dari yang saum ya. Bisa taksir, bisa taklil. Cara ngebedainnya beda, makanya para ulama mengatakan ya, litaksir qalil wa litaklil katsir. Gitu katanya ya. Nah, jadi berarti beliau sekarang mengatakan rubbalailin gitu ya. Ka'anna subha fi ukhrayatihi husyasatu naslin dhamma ifrandahu ghimdu gitu ya. Puyang-puyang dah lo. Ya, banyak malam ya seakan-akan waktu subuh itu husyasatu naslin gitu ya, fi ukhrayatihi. Jadi fi ukhrayatihi itu maju duluan. Asalnya ka'anna subha husyasatu naslin fi ukhrayatihi. Seakan-akan waktu subuh itu ya khusyashah itu katanya bakiyah ya, sisa ya. Naslin ya itu istilahnya itu tajamnya ya. Kemudian ifrondahu itu
kilaunya ya. Ya, jadi beliau ya ada kaana di situ tasbih ya. Beliau mengibaratkan ya waktu pagi itu seperti pedang yang tajam yang berkilau ya. Husyashah tuh sisa, naslin tuh ya bagian tajamnya ya. Nah, fi ukhrayatihi di waktu awalnya, waktu awal subuh. Kalau kalian lihat ke langit waktu awal subuh itu kan langit emang langsung terang enggak kan? Sedikit-sedikit ya enggak? Ya. Nah, sedikit-sedikit baru terang gitu kan ya enggak? Nah, pedang itu seperti itu. Ya, jadi ketika dikeluarkan itu sedikit-sedikit terangnya itu kan. Jadi sinar matahari itu seperti diibaratkan dengan ya kemilau pedang yang tajam. Gitu ya. Ya, domma ifrandahu gimdu tuh sarung pedangnya ya. Ifrandahu tuh kilauan pedangnya ya. Gitu. Jadi domma gimdu ifrandahu. Sarung pedang itu menutupi ya, mengumpulkan si tajamnya pedang. Ya. Dan perkataan beliau dan perkataan penyair yang lain, ya kalau yang ini sama rubba lailin juga. Kalau yang tadi walailin, kalau ini rubahnya disebutin rubba lailin ka'annahu asubhu fil husni wa in kana aswadat toyalasani. Gitu ya. Nah, kalau yang ini pakai rubba lailin. Ini yang ngucapin kalau yang pertama tadi Al-Buti, kalau ini karena yang ngucapinnya adalah Al-Ma'arri. Banyak dari waktu malam itu seakan-akan ya dia adalah waktu subuh dari segi bagusnya itu wa in kana aswadat toyalasani. Walaupun dia itu si waktu subuh itu ya hitam ya. Toyalasan itu semacam kain yang diikatin ke perempuan ya. Gitu. Jadi tapi kainnya warna hitam ya, kain semacam selendang lah ya. Selendang diikatin ke perempuan, selendangnya hitam ya, perempuannya cantik ya, seperti itulah waktu subuh tuh ya katanya dari segi bagusnya. Nah, mal ghordu minal ityani biwawil hali itu jadi perbedaan antara rubahnya disebutkan rubah lailin dan perbedaan antara walailin sama enggak rasanya. Kemudian beliau melemparkan pertanyaan lagi. Mal ghoradu minal ityani biwawil hali fi nahwi qaulihi jaa Muhammadun wa biyadihi hakibatun. Apa tujuan dari mendatangkan wawu hal di contoh kalimat jaa Muhammadun wa biyadihi? Ya, dan tidak disebutkan di sini dan tanpa wawu huruf hal. Jadi bisa juga begini, jaa Muhammadun biyadihi hakibatun dengan jaa Muhammadun wa biyadihi hakibatun. Tujuannya apa? Kemudian beliau bertanya lagi, wa mal farqu baina zikriha wa hadfiha tuh. Apa perbedaan antara menyebutkan wawu dan menghilangkan wawu? Apa perbedaan rasa antara jaa Muhammadun wa biyadihi hakibatun dengan jaa Muhammadun biyadihi hakibatun? Sama apa beda? Ya. Sama. Udahlah, ya. Beda. Bedanya apa? Gitu ya. Nah, sekarang yang lebih ngejelimet lagi. Ya, lebih banyak lagi. Mal farqu fil mana baina qaulika, apa perbedaan dari segi mana antara perkataan kamu? Intashar tat'ab. Ya, jika kamu sahur, astagfirullahaladzim. Jika kamu bergadang, udah puyeng lah ya. Sehingga jadi sahur sih. Sahur mah pakai hak kecil, ini mah pakai hak gede. Jika kamu bergadang, kamu capek. Lah, bagi kita nih orang Indonesia, semua contoh-contoh ini akan diterjemahkan jika kamu gadang, kamu capek, ya enggak? Nah, yang lihat, tapi di sini beda-beda. Intashar tat'ab, dua-duanya mudhari. Ya, intashar ta'ibta, satu mudhari, satu madi. Itu kan? Kemudian insaharta ta'ibta, dua-duanya madi. Ya, insaharta tat'ab bil jazmi. Madi mudhari jazm. Kemudian insaharta tata'abu birraf'i, madi mudhari marfu'. Puyeng. Insaharta fatata'ab, nah pakai fa. Ya, insaharta fa anta tata'abu. In anta saharta ta'ibta. Anta insaharta ta'ibta. Anta tat'abu insaharta. Ya, jangankan sahur, baca ginian aja gue capek.
Jangan baca ginian segini banyaknya, ya capek. Gini. Apalagi nyari bedanya apa? Baca giniannya udah puyeng banget ya. Gitu ya. Nahwu itu cuman kalau misalkan kita lihat ya apa istilahnya itu pas begitu membahas mengenai fi'il syarat dengan jawab syarat ya, baik di durus lughaw ataupun secara jurumiyah hanya menyebutkan ya bisa dua-duanya mari, bisa dua-duanya, hanya menyebutkan seperti itu. Boleh, makanya beliau di situ nanti akan mengatakan iya boleh tapi beda rasa enggak. Kalau boleh mah dua-duanya juga boleh, cuman masalahnya rasanya beda atau sama. Nah di sini memang yang akan, jadi yang beliau tawarkan dari kitab Ma'ani Nahwi itu adalah ya kita diminta ya belajar untuk merasakan perbedaan-perbedaan tipis tadi. Mal farqu fil makna berikutnya. Udah jam berapa nih? Udah lebih dari setengah jam, udah 45 menit. Jangan lama-lama dah. Capek tahu. Ya, puyeng kalian. Segitu aja ya. Selesai belum? Beliau pertanyaan-pertanyaan yang beliau lemparkan belum selesai. Masih mukadimah, masih berapa halaman lagi? Belum ya. Nah, nanti baru masuk ke intinya al-jumlah al-arabiyah. Nah, mulai dari lagi. Teman ketiga lah. Sampai situ dulu ya, bacanya aja capek, Bud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah